Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali bermajelis ilmu, menuntut ilmu agama, yang mana menuntut ilmu agama itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim dan muslimah tanpa terkecuali. Dan pada kesempatan pagi hari ini hingga waktu syuruk nggih, insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang berjudul bersabar dan berlapang dada. Bersabar serta berlapang dada ini merupakan ibadah yang sangat agung, yang sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita. Karena kita benar-benar pahami bahwasanya hidup kita ini penuh dengan ujian, penuh dengan berbagai macam rintangan, tantangan, kesusahan kita hadapi, kesulitan. Karena itu butuh yang namanya ibadah ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia fi kabad, di dalam keadaan susah payah. Dalam keadaan susah payah, memang tabiat kehidupan itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika ditanya, mata roha ya Imam, kapan kita beristirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, inda awwali qadamin tad'uha fil jannah. Ketika engkau pertama kali menginjakkan kakimu di surga, baru itulah kita dinamakan istirahat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, mihanuz zamani katsiratun la tanqadhi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Ujian zaman, ujian kehidupan datang silih berganti, tak pernah berhenti, tiada hentinya. Sedangkan kesenangannya itu hanya datang sesekali saja, seperti hari Id, itu kata Imam Asy-Syafi'i. Ujian kehidupan itu itu senantiasa mendatangi kita. Entah kenapa kok rasa-rasanya kehidupan ini banyak sekali kesulitan yang kita hadapi, sedangkan kesenangannya hanya sesekali saja, seperti hari raya, kata Imam Asy-Syafi'i. Karena itu apabila ada seseorang yang kemudian berkhayal menghadapi kehidupan yang selalu anteng, tidak ada tantangan, ini hakikatnya dia telah menghayalkan sesuatu yang mustahil. Karena tabiat kehidupan itu dipenuhi dengan ujian, sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ujian ini sebagai tujuan kita diciptakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan ini, kematian ini? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Apa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hasil apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mengetahui siapa dari kalian yang paling baik amalannya. Kita semua diuji. Tetapi cara kita menyikapi ujian tersebut itu berbeda-beda. Ada yang bersabar, ada yang terpaksa bersabar, ada yang tidak bersabar, dan seterusnya.
Sikap manusia di dalam menghadapi ujian itu berbeda-beda. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melihat siapa kiranya manusia-manusia yang baik di dalam menyikapi hal tersebut. Dan ujian kehidupan ini ya tidak mungkin kita lewati, tidak mungkin kita lulus dari ujian ini melainkan dengan sabar. Ya, hanya sabarlah yang akan membuat kita lulus dari ujian kehidupan ini. Dari sini kita mengetahui akan pentingnya belajar. Urgensi belajar dari ibadah yang sangat agung ini, yaitu ibadah sabar. Karena sebagian kita lalai bahwasanya menganggap ibadah itu ya sholat, puasa, haji, umroh, membaca Al-Quran, bersedekah. Kita lalai bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, memberikan cobaan dan musibah, ternyata di sana Allah Subhanahu wa taala membukakan kita kesempatan, membukakan kita pintu ibadah yang disebut dengan ibadah sabar, yang bisa jadi pahalanya lebih besar daripada amalan-amalan ibadah yang lainnya. Saat kita sholat subuh, datang ke masjid kita ini, kita terbangun, kita bersyukur, alhamdulillah. Ya. Saat kita bisa berangkat haji, berangkat umroh, kita sangat bersyukur. Kita bisa membaca Al-Quran di saat yang lainnya mungkin kesulitan untuk membaca Al-Quran, kita bersyukur. Tapi tatkala kita bisa bersabar menghadapi ujian kita, apapun ujiannya, musibah yang kita hadapi, kita bersabar. Kita juga bersyukur dengan hal tersebut. Karena itulah mengapa kita penting untuk saling mengingatkan di dalam kesabaran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ayat ini berdasarkan perspektif bahasa Arab, itu Allah katakan lafi khusrin. Lafi khusrin itu artinya di dalam kerugian. Benar-benar tenggelam di dalam kerugian. Jadi bukan sekedar maknanya manusia itu rugi, tidak. Manusia itu benar-benar tenggelam di dalam kerugian. Ya. Tenggelam itu berarti ya semua kerugian meliputinya. Ya. Depan kita kerugian, belakang kita kerugian, kanan kiri, atas bawah semua kerugian, seperti tenggelam di dalam lautan. Ya. Bagaimana caranya agar terlepas dari kerugian tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Sudah cukup apa belum? Belum. Wa amilus solihati, ditambah dia juga harus beramal soleh. Keimanan ini yang kita miliki di dalam diri kita harus dibarengi dengan amalan soleh. Cukup? Masih belum. Wa tawasau bil haq, dia mengajak kepada kebenaran, saling mewasiatkan untuk berbuat baik, saling mengajak untuk beribadah. Ternyata belum cukup. Wa tawasau bis sabr, saling mengajak untuk bersabar. Kita bersabar, kemudian dia ajak ya orang-orang di sekitarnya untuk bersabar. Ini kunci agar terlepas dari kerugian yang kata Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita membagi kesabaran menjadi 3 jenis. Membagi kesabaran menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama, ada yang tahu Pak? Sabar di dalam ketaatan. Sabar di dalam ketaatan. Untuk melakukan ketaatan butuh yang namanya sabar. Ya. Nah, kita berangkat ke masjid tadi sholat subuh, perlu sabar apa tidak? Perlu Pak. Kita ngantuk. Untuk bisa melawan kantuk tersebut, kita harus bersabar, menyadari bahwasanya pahala sholat subuh ini lebih besar daripada kenikmatan dari tidur. Itu butuh bersabar.
Kita duduk setelah sholat subuh untuk belajar, ini butuh bersabar. Ya. Berangkat pengajian dan seterusnya butuh bersabar. Kebetulan bertepatan dengan jadwal sinetron yang biasa kita tonton. Nah ini butuh sabar. Apalagi banyak godaan. Ya. Terkadang godaan itu datangnya dari setan, terkadang datangnya dari manusia. Nanti ajalah berangkatnya, makan-makan dulu di sini, nonton dulu dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Ini juga butuh sabar. Terutama karena ternyata jiwa itu suka yang namanya keburukan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su'." Sesungguhnya jiwa itu, jiwa manusia itu senantiasa condong mengarahkan kepada keburukan. Gampang itu kalau kita mau berbuat buruk. Ya. Terutama apabila ternyata selama ini mungkin dia diberi musibah, ya, senantiasa terjatuh ke dalam satu dosa tertentu, satu kemaksiatan tertentu, untuk berlepas diri darinya itu sulit, Pak, sulit. Mungkin dia sadar, bertobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk menjalani hari-harinya berikutnya itu sulit untuk tidak terjatuh ke dalam dosa tersebut kembali. Sulit. Itu butuh yang namanya sabar, fokus agar tidak terjatuh kembali kepada kemaksiatan tersebut. Kemudian yang ketiga, sabar di atas musibah. Sabar di atas musibah. Kemudian sabar di atas musibah ini terbagi lagi menjadi dua, Pak. Terbagi lagi menjadi dua. Musibah itu terbagi menjadi dua bentuk. Ya. Ada musibah yang dialami oleh seorang manusia yang tidak ada kaitannya dengan manusia lainnya. Ini kebanyakan musibah, ya, yang kita pahami musibah jenis ini, ya, musibah yang tidak ada campur tangan manusia di sana, ya, seperti gempa misalnya, ini murni Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menggetarkan bumi tersebut. Tsunami, ya, gunung meletus, angin puting beliung, ini musibah-musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari campur tangan manusia. Ya. Kalau musibah jenis ini, insya Allah kita mudah untuk bersabar. Kenapa ya? Tidak bisa kita marah-marah. Ya, angin puting beliung datang, ya. Misalnya Pak, ya, memporak-porandakan rumah. Bagaimana caranya kita marah ke angin puting beliung tersebut? Kita kejar misalnya, kita marah, tidak bisa. Ya. Ujung-ujungnya pasti kita bersabar. Walaupun mungkin di awal, ya, kita mengeluh, ya. Ujung-ujungnya pasti bersabar, Pak. Ya. Keluarga atau kerabat kita ada yang meninggal, ya mau gimana lagi? Ujung-ujungnya pasti bersabar, walaupun pertama kali musibah tersebut datang kita tidak terima, ya. Kita mengeluh, seakan-akan marah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ujung-ujungnya bersabar, kita terima. Nah, yang bagus itu adalah yang mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah yang bersabar di awal kali musibah tersebut. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, innamas sabru indas sadmatil ula. Yang dinamakan sabar, ya, sabar yang hakiki adalah pada hentakan pertama, pada dentuman pertama. Ketika musibah itu baru datang, dia segera bersabar. Nah, inilah sabar yang diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ujung-ujungnya manusia juga akan bersabar. Tapi ada yang bersabar setelah 2 hari, setelah 3 hari, 5 hari, 1 tahun mikir-mikir, gimana lagi? Nah, ini musibah jenis yang pertama.
Musibah jenis yang kedua adalah musibah yang ada campur tangan manusia. Musibah yang ada campur tangan manusia, dan ini yang lebih sulit. Ya. Contoh Pak. Kita baru beli motor, Pak. Baru aja beli motor. Ya. Cash misalnya. Baru keluar, ya. 1 bulan kemudian, ya, kita bawa motor kita keliling-keliling kampung, ya. Kemudian sampai di pinggir jalan ada pohon yang besar. Kemudian ternyata ada ada dahan yang menjatuhi kita, dahan yang besar, membuat motor kita rusak. Kaki kita patah misalnya. Kira-kira apa yang kita lakukan, Pak? Kalau kita lihat ke atas pohon tersebut, ya, nggak ada orang. Oh, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala yang mentakdirkan jatuh. Ya sudah, mau gimana lagi? Tapi ternyata ada orang. Kira-kira apa yang kita lakukan? Sabar. Kebanyakan dari kita mungkin ngapain kamu, marah dan seterusnya. Sulit kita bersabar pada jenis musibah yang kedua ini. Kenapa? Karena jiwa kita mengetahui siapa yang menyebabkan musibah tersebut, dan jiwa itu biasanya tidak tenang, ingin melakukan pembalasan. Sabar jenis ini sabar yang paling sulit. Karena itulah sabar jenis ini adalah kesabaran yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Mereka senantiasa diganggu oleh kaumnya, dicaci, ya, bahkan dilempari, ya, dilukai, ya. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bersabar sebagaimana kesabaran para rasul-rasul sebelumnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Wahai Muhammad, bersabarlah sebagaimana kesabaran yang dimiliki oleh para rasul ulul azmi, yang dikenal dengan kesabarannya. Tidak ada para nabi yang menjalani kehidupannya membawa risalah dengan mudah. Pasti mendapatkan pertentangan dari kaumnya. Tidak hanya pertentangan, disakiti, dicela, dituduh, difitnah dengan yang tidak-tidak. Nabi Muhammad SAW, beliau dituduh sebagai orang gila, penyihir, pendongeng. Bukan sekedar tuduhan secara verbal, tapi dilempari kaumnya sampai berdarah, dihina, ya. Karena itu Nabi SAW apabila beliau mendapatkan gangguan dari kaumnya, ya, maka apa yang beliau lakukan? Beliau senantiasa menghibur dirinya dan mengingat-ingat kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Musa. Ya. Rahimallahu Musa laqad udhiya bi aktsara min hadza fa sabar, kata Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati Musa. Sesungguhnya Musa diuji dengan musibah yang lebih berat dari apa yang aku rasakan, tetapi dia memilih untuk bersabar. Nabi Musa, kaumnya, kaum apa? Bani Israel. Ini kaum yang paling ngeyel di muka bumi ini. Sejak zaman dahulu kala hingga akhir zaman. Ini Bani Israel kaum yang paling ngeyel. Lihatlah bagaimana kaumnya dibimbing, ya, diajak kepada kebaikan, dibebaskan dari kejaran Fir'aun, ya, dan bala tentaranya. Lihat apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Musa Bani Israel tatkala Nabi Musa mengajaknya ke Baitul Maqdis untuk memeranginya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala menghikayatkan perkataan Bani Israel, "Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Ya Musa, kamu aja yang berangkat sama Rabbmu. Kita di sini nunggu aja, duduk-duduk.
betapa kurang ajarnya, ya. Setelah dibimbing, diselamatkan dari kejaran Fir'aun, diajak untuk masuk ke Baitul Maqdis, memeranginya, ya. Kaumnya malah katakan, ya, coba kamu aja yang berangkat, Musa, beserta robmu. Nanti di sini kita menunggu, duduk-duduk. Bagaimana kalau kita yang jadi nabi, Pak? Bahkan Nabi Musa itu digosipi oleh Bani Israel, digosipi. Nabinya sendiri, ya, digosipi. Jadi salah satu kebiasaan Bani Israel itu mereka suka mandi bareng-bareng, Pak. Mandi bareng-bareng, ya. Pada satu ketika, tatkala Bani Israel mandi bersama-sama, ya mandi, tidak memakai pakaian, ya. Nabi Musa memilih untuk mandi sendiri, karena beliau tentu mengedepankan rasa malu. Maka Bani Israel menggosipi Nabi Musa dan mengatakan tidak ada yang menghalangi Nabi Musa untuk mandi bersama dengan kita kecuali Nabi Musa memiliki penyakit kemaluan. Ya, Nabi Musa memiliki penyakit. Ketika Nabi Musa mandi di satu tempat bersendirian, pakaiannya dilepas, diletakkan di atas batu. Batu itu lari. Batunya lari. Dibuat lari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu Nabi Musa mengejar tanpa berpakaian. Saubi hajar. Pakaianku wahai batu, pakaianku wahai batu. Barulah Bani Israel sadar, oh ternyata Nabi Musa tidak punya penyakit kemaluan. Disebutkan di dalam satu riwayat, batu itu dipukul oleh Nabi Musa hingga berbekas 6-7 kali pukulan, saking kuatnya Nabi Musa. Maksud saya apa? Artinya Bani Israel itu ya, menggosipi ya, nabinya, dan nabinya memilih untuk bersabar. Nabi Musa memilih untuk bersabar. Dan ibadah ini adalah ibadahnya para nabi dan para rasul. Bersabar di atas musibah yang ada campur tangan manusia, berupa kezaliman, ya, gangguan. Maka kita berusaha untuk mencontoh jenis kesabaran yang ini. Kita bersabar, ya. Kita memilih untuk berlapang dada, memilih untuk memaafkan orang-orang yang mungkin menyakiti kita, menzalimi kita. Ini berat, Pak. Tapi tentu di sana ada ganjaran pahala yang sangat besar. Ya. Semakin berat suatu ibadah, semakin besar pahalanya, Pak. Itu kaidahnya. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu berbanding lurus dengan kadar kesulitan yang dihadapi. Ya. Salat subuh ini besar sekali pahalanya, Pak. Karena sulit. Ya. Kalau maghrib insya Allah lebih mudah. Makanya jamaah maghrib lebih ramai. Sulit subuh lebih sepi. Ya. Kita tidak pungkiri bahwasanya kita hidup di dalam satu masyarakat tertentu. Kita bergaul dengan banyak orang. Di dalam rumah kita sendiri, kita tidak tinggal sendiri. Ada suami kita, ada istri kita, ada anak kita, ada orang tua kita. Ya. Bisa dipastikan tatkala kita bergaul dengan berbagai jenis orang, itu pasti semua berpotensi untuk membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati, ya. Membuat kita sakit hati. Ya. Suami kita misalnya, kita minta untuk gantian gendong anak misalnya, malas misalnya. Istri sakit hati, ya. Diminta untuk cuci piring misalnya, gantian sesekali, tidak mau, kecewa lagi. Istri ngomel-ngomel misalnya, suami kecewa lagi misalnya. Anak kita disuruh sholat malas-malasan, sabar, ya. Diajak terus, ya. Teman kita nggak balas WA, kecewa. Cuman sekedar nggak balas WA sudah kecewa. Semua bikin kita kecewa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Sesungguhnya
kami menjadikan ya antara sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu fitnah. Fitnah itu bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Ujian, cobaan, ya. Ketika kita hidup berdampingan, ini masing-masing di antara kita ini adalah ujian dengan yang lain. Kata Allah, atasbirun, apakah kamu bisa bersabar dengan ujian tersebut? Ya. Maka syarat utama ya, kita bisa hidup bermasyarakat adalah bisa menikmati bergaul dengan orang-orang yang bikin kita kecewa. Caranya apa? Dengan bersabar, berlapang dada, memaafkan. Ya. Kita tidak hidup di surga, Pak, yang dipenuhi dengan kesenangan, keinginan kita semua dikabulkan. Tidak. Di dunia ini masing-masing dari kita memiliki pemikiran yang berbeda-beda, keinginan yang berbeda-beda, kecenderungan yang berbeda-beda. Ya. Maka dibutuhkan ibadah ini. Ibadah sabar, berlapang dada, memaaf. Memaafkan ini adalah akhlak yang sangat mulia. Termasuk ciri-ciri orang-orang yang beriman. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ciri orang-orang yang beriman, wa idza ghadibu hum yastaghfirun, apabila mereka marah, mereka memberi maaf, segera memberi maaf. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri penduduk surga. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa tersebut? Yang layak diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Tidak kenal kondisi. Lapang, keluarkan. Sempit, tetap keluarkan walaupun jumlahnya lebih sedikit. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan amarahnya padahal dia bisa lampiaskan. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Memaafkan orang-orang yang menzaliminya, dia lebih memilih untuk memaafkan. Karenanya seorang berusaha untuk meraih surga, salah satunya dengan pintu memaafkan ini. Ya. Pintu memaafkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa menit lagi, Pak? Surut, nih. Oke. Jam berapa? 5 menit lagi nih. Biar sempurna. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kiat yang membantu kita untuk bisa bersabar, menerima, berlapang dada dan memaafkan orang lain adalah menyadari bahwasanya musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang datangnya dari manusia tersebut, musibah apapun itu, termasuk musibah kezaliman yang datangnya dari manusia, kita sadari bahwasanya itu semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menyadari hal tersebut, kita tidak fokus, Pak, pada kezaliman tersebut, pada perbuatan tersebut, pada orang yang menimpakan keburukan tersebut, tetapi kita fokus pada zat yang telah menakdirkan kezaliman tersebut, membuat kita lebih tenang. Ini sulit, Pak, ya. Tapi begini teorinya, Pak. Tinggal kita latih diri kita. Ya. Namanya pengetahuan itu tidak akan berbuah menjadi skill atau keterampilan kecuali setelah kita coba terus-menerus. Tapi itu yang pertama, kita sadari bahwasanya apapun musibah yang kita dapatkan bentuknya berupa kezaliman, gangguan dari orang lain, kita sadari itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ditakdirkan untuk menimpamu tidak akan meleset.
Kemudian yang kedua, ya, setelah kita menyadari bahwasanya ini takdir Allah Subhanahu wa taala, ini mengantarkan kita untuk merenungi apa kiranya yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menimpakan hal tersebut. Ternyata sebabnya adalah dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah jenis apapun melainkan karena dosa-dosa kita, Pak. Ibu. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Musibah apapun yang menimpamu itu disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Maka ketika kita misalnya diganggu oleh orang lain, dizalimi oleh orang lain, kemudian kita malah membalas kezaliman tersebut, tidak lantas introspeksi dan istighfar, maka ini kita terkena musibah yang kedua. Ya. Sudah terjatuh, tertimpa tangga pula. Kan begitu ibaratnya. Tetapi apabila kita memilih untuk introspeksi, menyadari bahwasanya ini sebenarnya karena saya, ya, ada dosa-dosa yang pernah saya lakukan sebelumnya, maka musibah ini akan menjadi kenikmatan karena mengantarkan kita kepada pintu ibadah yang lain, yaitu ibadah istighfar, taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apabila kita menyadari ini cukup untuk membuat kita lebih bersabar dan berlapang dada. Kiat yang lain yang bisa membantu kita untuk lebih bersabar adalah kita menyadari akan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita harapkan? Pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha." Balasan keburukan adalah dengan keburukan yang semisal. Maksudnya boleh saja kita balas keburukan dengan keburukan. Yang penting tidak lebih, Pak. Kaidahnya syariat itu membolehkan pembalasan, boleh. Tapi tidak boleh lebih. Kalau kita ditampar 1 kali, kita boleh balas 1 kali saja. Boleh. Tapi siapa dari kita yang bisa membalas persis atau lebih kurang? Biasanya kita lebih melebihkan pembalasan tersebut. Karena itu bonus. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Tetapi barang siapa yang memilih untuk memaafkan, mengadakan perbaikan, perdamaian, pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu maksud pahala ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala? Pahala yang sangat besar. Walaupun tidak disebutkan pahalanya, tapi pasti besar. Betul enggak, Pak? Kalau ada perlombaan, pertandingan, pahalanya ditanggung oleh Bapak Presiden. Kira-kira hadiahnya cuma es teh apa? Yang lebih besar? Tidak mungkin Bapak Presiden ngasih hadiah yang kecil. Ya, walaupun tidak disebutkan hadiahnya, Pak, pasti besar. Begitulah. Semakin besar kedudukan pemberi hadiah, semakin besar hadiahnya. Begitu kaidahnya, Pak. Maka pasti pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pahala yang besar. Demikian. Kemudian satu kiat lagi yang bisa membantu kita untuk lebih bersabar adalah menyadari bahwasanya balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Balasan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Maksudnya apa? Ketika dan kita semua menyadari bahwasanya kita semua adalah orang-orang yang memiliki banyak dosa, sering berbuat maksiat, kezaliman. Ya. Yang kita inginkan dari dosa tersebut apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apabila ada orang yang menzalimi kita, kemudian kita balas dengan kebaikan, dengan maaf, dengan ampunan, maka begitu pula lah Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan kita. Tatkala kita mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai dosa, kezaliman,
keburukan yang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala akan merespon kita dengan ampunan. Luar biasa. Ya. Karena balasan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jenis amalan yang kita lakukan. Tatkala kita membalas perbuatan buruk manusia dengan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan membalas perbuatan buruk kita kepadanya dengan kebaikan. Maka tentu ini menjadi renungan yang sangat baik untuk kita, ya. Walaupun sekali lagi tadi saya katakan ya ini teori, Pak, ya. Tapi kita harus berusaha untuk mempraktekkannya. Demi pahala yang kita kejar, kehidupan abadi di surga, kelak kita bisa masuk melalui pintu sabar ini, ya. Yang pahalanya bisa melebihi dengan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk diri kami dan para jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita tutup majelis kita pada pagi hari ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.